Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tambah Pintar Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mengklaim saldo BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Kebetulan pada belum lama ini saya sudah melakukan pengajuan klaim saldo BPJS. Jadi saya akan membagikan tips dan trik dari saya agar pengajuan klaim BPJS teman-teman bisa cair ya teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini saya ada sedikit penjelasan syarat-syarat apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman di saat akan mengajukan klaim BPJS teman-teman. Nah, ini syaratnya diantaranya adalah kartu peserta BPJS. Teman-teman bisa di print ya, kartunya di print lalu dicetak. Kalau bisa cetaknya itu warna teman-teman. Nanti ini kan untuk di scan. Terus KTP juga di scan. Yang di scan itu yang aslinya, jangan yang fotokopinya. Kartu keluarga, surat keterangan kerja atau paklaring ini ya, bagi yang sudah resign. Lalu buku rekening atau buku tabungan. Yang di scan itu yang ada nama kita yang di sampul depan ya teman-teman. Terus foto diri, ini foto diri selfie kita, nanti selfie foto terbaru. Terus pengajuan formulir JHT yang sudah ditandatangan. Lalu syarat yang terakhir adalah NPWP. NPWP itu apabila nominal saldo yang akan teman-teman klaim itu nominalnya sampai 50 juta ya, itu NPWP diperlukan. Tapi jika saldo teman-teman yang akan diklaim itu di bawah 50 juta, NPWP itu nggak perlu teman-teman. Jadi hanya 7 dokumen ini aja, dari 1 sampai 7 aja yang diperlukan. Nah, untuk proses scan dokumen itu tips dari saya, nggak harus teman-teman nyekan dokumennya ke tukang fotokopi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cukup pakai smartphone aja, dipoto. Usahakan posisi fotonya itu benar. Sedikit tips juga dari saya menggunakan aplikasi di Android itu namanya apa, teman-teman bisa carilah untuk scan gitu. Jadi hasil foto nanti bisa dikonvert menjadi seperti dokumen scan. Memang tidak sebagus scan yang asli, tapi itu cukup bagus kalau menurut saya. Jadi nanti kita bisa mengatur si dokumen itu supaya seolah-olah tegak lurus. Jadi itu aja, itu opsional ya teman-teman, opsional. Apakah teman-teman mau pakai aplikasi dari Android itu atau teman-teman dipoto aja gitu, dipoto langsung dikirim. Oke, kita langsung ke websitenya. Nah, ini saya sudah ada di websitenya BPJS Ketenagakerjaan SSO dashboardnya teman-teman. Apabila teman-teman login dengan akun teman-teman di alamatnya ini SSO BPJS Ketenagakerjaan.go.id, maka teman-teman akan diarahkan ke akun teman-teman. Nah, setelah teman-teman masuk di dashboard akun teman-teman bisa mengklik klaim saldo BPJS. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nomor KPJ, itu nomor kartu BPJS-nya. Nah, apabila teman-teman ada riwayat dulunya pernah melakukan klaim BPJS, maka nomor-nomor yang terdahulu akan ada historinya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal pilih ya nomor kartu mana yang akan teman-teman klaim. Nah, kalau bisa jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai nomor kartu yang sudah diklaim yang teman-teman pilih. Dan di sini kita bisa klik nomor mana yang teman-teman mau pilih. Ini saya akan pilih yang kartu saya yang terakhir. Kita asumsikan seperti itu, kita klik.
Nah, ini keperluannya apa? Nah, ini keperluannya ada dua ya. Ada cek status klaim hanya untuk melihat status klaim atau pengajuan klaim. Di sini saya melakukan pengajuan klaim. Nah, lalu jenis klaimnya di sini teman-teman bisa pilih juga. Di sini isinya adalah mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kebetulan saya ini mengundurkan diri, jadi klik mengundurkan diri, lalu klik kirim. Oke, teman-teman akan diarahkan ke lapak asik, yaitu layanan tanpa kontak fisik. Nah, di sini kebetulan saya udah pernah mengajukan klaim ya teman-teman, jadi ada notifikasi dari sistemnya bahwa saya telah melakukan pengajuan klaim. Jadi nanti teman-teman tinggal ikutin aja arahan dari situs ininya, isi data-data yang memang diperlukan gitu. Diusahakan semua data yang di situ valid teman-teman. Nah, apabila semua proses pengajuan atau pengisian data ini telah lengkap dan teman-teman telah kirim ke BPJS, nah maka tidak lama BPJS akan mengirimkan email yang isinya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di email teman-teman ada nomor pengajuan lapak asiknya. Di sini ada nomornya. Di sini ada data kita yang kita input di saat pengajuan klaim. Nah, bedanya pengajuan klaim saat ini dengan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya untuk kantor cabang layanan yang akan kita ajukan klaim itu kita yang memilih teman-teman. Tapi kadang jeleknya di saat kita memilih itu selalu penuh ya. Itu saya mengalami itu kemarin, itu penuh mulu gitu. Nah, kalau sekarang berbeda. Jadi si pihak BPJS sendiri yang menentukan kantor mana gitu untuk pengajuan klaimnya, dan jadwal konfirmasi klaimnya juga mereka yang menentukan. Nah, di sini ada keterangan pada saat wawancara online untuk dipersiapkan dokumen asli seperti kartu peserta, KTP, kartu keluarga, surat keterangan kerja atau paklaring, buku rekening, NPWP apabila saldo ada di 50 juta, terus formulir pengajuan JHT. Nah, sebenarnya untuk pengajuan klaim BPJS saat ini, terutama di masa pandemi ini, memang sangat dimudahkan ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus ke kantor BPJS cabang masing-masing. Kita di sini dimudahkan dengan proses verifikasi dengan wawancara online. Nah, pada kebetulan pada saat ini saya di saat pengajuan kemarin itu tidak melewati wawancara online. Nah, mungkin case-nya atau kasusnya nanti untuk teman-teman itu berbeda-beda ya. Ada mungkin yang memang ada wawancara online, atau ada yang seperti saya tidak melalui wawancara online. Jadi saldo langsung ditransfer, dengan catatan data-data yang kita kirim di saat pengajuan itu harusnya valid ya. Dari scan-nya mudah dibaca, terus dari data-datanya gitu, nggak ada masalah. Nah, di sini dokumen yang harus teman-teman siapkan di saat wawancara online. Jadi nanti si pewawancara itu akan menanyakan mana kartu keluarganya. Jadi teman-teman tinggal ngasih tahu ini kartu keluarganya, fisiknya gitu. Nah, di sini juga ada keterangan-keterangan lainnya ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mendapat email seperti ini ya,
nanti teman-teman akan mendapat email kedua dari pihak BPJS-nya. Email kedua itu isinya kurang lebih seperti ini teman-teman, isinya tentang kelayakan status pengajuan klaim kita, jadi seperti ini. Nah, isinya seperti ini email kedua. Nah, ini dia yang jadi catatan tambahan dari petugas, disetujui. Berarti data saya yang saya kirim ke BPJS di saat pengajuan klaim itu secara ini sudah disetujui ya teman-teman. Jadi saya nggak melalui wawancara online. Saya juga kurang tahu kenapa gitu. Apakah karena emang data yang saya kirim itu bagi mereka sudah masuk kriteria yang valid, jadi tanpa harus wawancara online ini sudah valid dan sudah sudah mencukupi untuk kriteria di transfer. Nah, di sini ada link untuk kita melihat status pengajuan klaim kita ya. Kita klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nomor kartu pesertanya ya. Di sini kita coba masukin. Kita copy, masukin sini, lalu cari. Sini klik, saya bukan robot. Nah, ini dia ada trackingnya teman-teman. Nah, ini di sini bisa dilihat histori saya saat upload dokumen ini tanggal 26 bulan 8. Lalu diverifikasi sama pihak BPJS tanggal 1 bulan 9. Nah, dalam satu hari ini ada 3 kali proses nih teman-teman. Verifikasi dokumen, agenda klaim, penetapan klaim. Nah, keesokan harinya baru di sini ada persetujuan klaim dan pembayaran klaim. Nah, apabila sudah sampai tahapan ini tandanya kurang lebih proses transfer akan segera dilakukan atau sudah dilakukan gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek saldo teman-teman gitu. Kalau sudah nyampe sini, kemungkinan hari itu juga saldo itu akan turun ke rekening teman-teman. Apabila saldo itu belum turun juga, kemungkinan juga pasti besok gitu. Jadi di sini bisa kita lihat proses di saat saya melakukan pengajuan klaim sampai pembayaran klaim itu kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Dulu saya di pengajuan sebelumnya itu kurang lebih 2 minggu dengan proses yang agak ribet lah, karena saya harus datang ke kantor cabang BPJS-nya. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan atau tips dan trik dari saya dalam pengajuan klaim saldo BPJS kita. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe-nya pada channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan pengetahuan pada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.